Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru ya. Bagaimanakah awal tahun ini ya? Ini tepat jam 1 lebih 5 menit ya saya bikin tutorial. Eh, di tutorial ini saya akan menjawab dua pertanyaan ya. Jadi kenapa ketika mesin lubang kancing saya brother itu jalan tuh bahannya tuh ngerut, ngerut ataupun pergerakan itu nggak bareng sama sepatunya. Terus kemudian ada juga yang bertanya, Bang, kenapa mesin lubang kancing saya itu jalurnya jalan terus, tapi sepatunya nggak jalan gitu ya. Jadi ini tuh ada dua pertanyaan dan aku jawab menjadi satu ya. Cuman mohon maaf, ini keadaan mesinnya nggak ada dinamonya sama sekali, jadi saya cuman kasih kisi-kisinya. Tapi insya Allah ini kisi-kisinya bisa dipraktekkan kalau kalian yakin gitu ya, yakin terus gampang banget sebenarnya. Kadang-kadang juga saya menjawab dengan video tutorial, kadang-kadang nggak begitu pas ataupun kadang-kadang keliru. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kedepannya juga saya nanti akan memperbaiki visual audionya ya. Jadi ini juga saya pakai HP seadanya ya. Oke, di samping saya atau di depan saya itu ada mesin lubang kancing berarti serinya 814 strip 2 ya. Jadi kalau kalian mesin lubang kancingnya itu ketika ada bahan tuh mengkirut bahannya ya, coba cek deh, cek sepatunya. Biasanya itu sepatunya tuh udah ada nggak ada karetnya sama sekali ya. Kalau ini kan ada karetnya. Kalian angkat, coba diangkat sepatunya, itu coba di bagian sininya itu ada karetnya nggak? Ya, kalau ini ada karetnya ya. Jadi fungsinya karetnya itu ketika jalan itu dia tuh berbarengan sama kainnya gitu. Tapi kalau nggak ada karetnya sama sekali, bahaya tuh mengkirut gitu. Jadi bisa terjadi dari karetnya ya. Kalian bisa ganti pakai ini. Pakai ini adalah asahan ya. Kalau kalian sering main di konveksi, kalian pasti tahu ini asahan di mesin potong yang berdiri nih. Bukan yang okta ya, tapi mesin potong yang berdiri. Kalian minta sama tukang potong, bekasannya itu banyak banget ini. Ini asahan bisa digunakan untuk mengganti ketika karetnya hilang. Biasanya tuh kalau mesin lubang kancing udah lama dipakai, biasanya tuh karetnya tuh hilang. Terus yang menyebabkan ketika jalannya kain, apalagi kainnya kain mulur ya, si jarumnya tuh antara sepatu sama kain tuh nggak bareng ya, yang menjadikan jahitannya kurang bagus, mengkirut dan lain-lain. Jadi kalian bisa ganti pakai amplas. Saya sih merekomendasikannya pakai amplas di lem ini ya, bagian sininya sepatunya dicopot ya, terus di bawahnya tuh dikasih lem kanan kiri aja ya, tengah-tengah sini nggak usah ya. Jadi coba cek bagian sepatunya. Oke, kemudian yang kedua itu banyak ada pertanyaan di kolom komentar, Bang, kenapa mesin lubang saya itu jarumnya jalan terus tapi sepatunya nggak jalan gitu. Oke, sekarang kita cek bagian sininya deh, bagian sininya. Oke, sekarang kita cek bagian sininya. Kalau mesin lubang kancing kalian itu jalan terus jarumnya tapi sepatunya nggak jalan, coba deh kalian cek bagian sini. Yang pertama ya, yang pertama bagian sininya itu biasanya gini, ini kan ada pen 2 ya, ada pen kecil 2. Kadang-kadang tuh salah satunya tuh patah atau gimana gitu. Coba kalian cek bagian pen ininya, bagian pen ininya ya, bagian pen ininya tuh bisa jadi remuk ataupun patah, jadi yang menjadi si mesin tuh si jarumnya muter terus tapi si sepatunya nggak jalan gitu. Kadang-kadang bagian sininya juga deh ya, sini coba deh cek salah satu dari kedua pen ini ya, yang kecil, bukan yang ini ya, bukan yang gede ini tapi yang kecil nih, yang kecil dicek. Jadi kadang-kadang ininya patah ataupun remuk ya, yang ini yang kecil, bukan yang ini ya, bukan yang ini, tapi yang kecil ini nih, yang kecil 1 sama 2, 1 2. Jadi kalian coba bisa diakalin pakai itu, pakai paku
tapi dipotong ya, saya nggak ada ini pakunya sih ya. Terus dimasukin lagi, coba dites masuk ke sini sama tembus ke dalam ya, nggak terlalu dalam sih, cuman kayaknya biasanya dari sininya karena jalan terus sih ya, ini kan sambungannya sama sepatu sama gear, jadi bisa juga dari sini nih, yang pen kecil ya, ingat-ingat. Ini mohon maaf, mesinnya nggak ada di namanya, jadi saya nggak bisa memberikan tutorial dengan detail. Kedepannya nanti kalau saya ada uang, nanti saya bikin tutorial yang bagus lagi. Kemudian kalau kadang-kadang si mesin itu jalan, tapi separuh jalan itu kadang-kadang jalan di tempat ya. Biasanya itu di bagian sininya ya. Cuman itu nggak ngaruh sih, nggak begitu ngaruh. Itu lebih teknikal. Jadi kalau kalian mau menghilangkan kayak gitu, kalian bisa ininya diganti ataupun diamplas ya. Nanti itu di lain judul ya. Terus kemudian ada satu lagi yang menjadikan mesin itu jalan terus ya. Kadang-kadang juga gearnya udah halus. Terus kalian cek bagian sininya nih, bagian yang atas. Bagian atas ini ada skrup. Awas ketika nyopot ininya, ini kan ada kayak semacam, nah, pen ya. Ini nanti harus masuk ke sini lagi ya, harus jepit. Oke, tadi yang aku bilang, kadang-kadang si ininya ya, kalau jalan terus mesinnya, jarumnya jalan, tapi si sepatunya nggak jalan. Coba kalian cek bagian sini ya, dalam tadi dibongkar. Kalian jangan takut ya, ini nggak ngaruh sama setelan apapun. Biasanya tuh di sininya kendor. Ini ada kunci L nomor 3 ya. Kunci L nomor 3 biasanya kendor, yang membuat si mesin itu jarumnya jalan tapi si sepatunya nggak jalan gitu. Kalian bisa cek bagian sini ya. Ini gampang banget ya tutorialnya. Terus nanti dikencengin pakai kunci L nomor 3, digeser ke sana ya, digeser ke sana, dipepetin, baru dikencengin, udah gitu. Jadi ada 3 faktor yang tadi, yang si jarumnya jalan terus tapi si sepatunya nggak jalan. Coba dicek bagian pen ininya. Kemudian kadang-kadang, kalau ini mah jarang ya, ini juga teknikal, susah menerin bagian sini untuk pergantian gear kecilnya ya. Oke, kayak gitu aja sih. Terima kasih, mudah-mudahan bisa membantu ya. Kalau ada komentar, kalian tulis aja di kolom komentar. Udah dibatasi semua komentarnya, tinggal nunggu waktu aja ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.